Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atus Sugiharto dan seorang sahabat saya Ayu Cindy Widyastuti. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai analisa kelayakan finansial suatu produk. Produk ini berbasiskan hasil hutan bukan kayu ekosistem mangrove di Desa Sukakerta, Karawang. Latar belakangnya yaitu Indonesia merupakan negara dengan potensi mangrove yang sangat baik, tetapi kebanyakan masyarakat kurang mengindahkan aspek konservasi dalam pemanfaatannya. Maka dari itu, perlu pengembangan industri berbasis hasil hutan bukan kayu ekosistem mangrove agar tekanan terhadap pemanfaatan hutan mangrove dapat direduksi. Nah, agar diperoleh indikator keberlanjutan usaha industri rumah tangga tersebut, maka perlu diketahui kelayakan finansial industri rumah tangga yang sudah ada. Tujuannya dari analisis ini adalah untuk mengetahui usaha pengolahan buah pidada menjadi berbagai produk yang layak dijalankan atau tidak. Analisis ini merupakan bagian dari perencanaan usaha. Nah, dalam perencanaan usaha, maka pengumpulan data yang sesuai dengan kondisi terkini merupakan kebutuhan mutlak dalam kelayakan finansial. Seperti itu. Suatu permasalahan yang sering timbul bagi para pelaku usaha pada saat akan merencanakan mendirikan suatu usaha produksi adalah menganalisa kelayakan secara finansial usaha tersebut. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu penentuan dan perhitungan biaya produksi, biaya peralatan, analisa untung ruginya, berapa besar modal dan keuntungan, serta tempo waktu pengembalian modal. Nah, berikut ini merupakan bahan pokok dari produksi buah pidada, yaitu buah pidada itu sendiri. Buah pidada ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi, memiliki kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan kadar karbohidrat, serta masih banyak kandungan lainnya. Buah pidada ini terbentuk seperti bola, ujungnya bertangkai dan bagian dasarnya terbungkus kelopak bunga. Buahnya ini berasa masam, dapat dimakan dan dapat dibuat menjadi rujak. Mempunyai ukuran buah berdiameter 6-8 cm. Nah, pengolahan buah pidada ini sebagai salah satu hasil pemanfaatan hutan mangrove dapat menjadi peluang usaha, sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat pesisir di Desa Sukakerta, Karawang. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai contoh kasus akan dibahas oleh sahabat saya Ayu Cindy Widyastuti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ayu Cindy akan melanjutkan penjelasan mengenai materi penyuluhan yang tadi udah dijelasin sama Kang Ato. Ini ada contoh data perhitungan penjualan produk sirup pidada. Poin-poinnya ada biaya investasi, biaya operasional, produksi dan pendapatan, serta tabel-tabel pendukung. Untuk menghitung data penjualan ini, itu terdiri dari perkiraan modal investasi dan perkiraan biaya produksi. Apa sih biaya investasi itu? Biaya investasi adalah biaya tetap yang besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan. Investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan usaha produk sirup pidada adalah sebesar Rp1.417.000 yang terdiri dari investasi peralatan produksi dan peralatan pendukung. Ini adalah tabel kebutuhan mesin dan peralatan produksi. Di dalam tabel itu ada timbangan digital, kemudian kebutuhan mesinnya ada kompor gas, tabung gas, dan panci. Nah, untuk biayanya itu totalnya ada Rp980.000 untuk biaya peralatan produksi. Kemudian ada peralatan pendukung. Nah, ini jadi kayak peralatan-peralatan yang mendukung tadi tuh biaya peralatan produksi. Nah, ada baskom, terus ada mangkuk, ada serbet, ada saringan, gelas ukur, solet, dan sendok. Nah, total biaya peralatan lainnya itu ada Rp437.000. Kemudian ada biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang besarnya ditentukan oleh jumlah produk yang diproduksi. Biaya operasional ini terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Komponen biaya tetap produksi sirup pidada terdiri dari sewa bangunan, biaya penyusutan mesin peralatan, biaya pemeliharaan, biaya rutin kebersihan dan keamanan. Nah, dan biaya variabelnya itu ada biaya bahan baku, biaya bahan pendukung, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Nah, sedangkan untuk biaya semi variabel itu terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi.
Nah, ini ada tabel biaya bahan baku dan tenaga kerja. Nah, ini itu tabel biaya bahan baku. Jadi, biaya bahan baku itu bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan sirup pidada. Itu terdiri dari buah pidada, gula pasir, air, pewarna makanan, dan asam sitrat. Jadi, kita bisa lihat tabelnya nih. Jadi, untuk 500 gram buah pidada, kita bisa menghasilkan 1 liter sirup pidada. Kemudian selanjutnya ada bahan pendukung. Bahan pendukung itu bahan yang menunjang untuk pembuatan sirup pidada ini. Contohnya itu kalau di sini ada bahan bakar LPG, tisu, kemasan botol 250 ml, label, dan bahan sanitasi peralatan. Total biayanya ada 200.000. Kemudian perincian kebutuhan tenaga kerja. Di sini untuk perincian kita masukkan teknisi pengolahan sama teknisi pengemasan dengan jumlah biaya itu Rp300.000. Nah, ini biaya operasional. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha sirup pidada ini. Nih, ini berikut ada tabelnya. Yang pertama itu jenis biayanya. Jadi ada jenis biaya tetap, biaya variabel, sama semi variabel yang udah dijelasin tadi. Nah, ini total biayanya. Jadi untuk biaya operasional itu semua biaya-biaya. Totalnya ada 1.385.787. Nah, untuk produksi dan pendapatan berdasarkan asumsi dan parameter teknis yang telah ditentukan sebelumnya, untuk kapasitas sirup pidada per bulan kita bisa memproduksi sebesar 96 botol kemasan dengan harga jual per kemasan itu 19.000, itu per botol 250 ml. Kemudian untuk menentukan harga jual tersebut, kami mengambil perhitungan dari harga pokok produksi, yaitu sebesar 14.435 ditambah dengan keuntungan atau margin sebesar 30%. Jadi dari hasil perhitungan penjualan sirup pidada ini, kami memperoleh atau bisa memperoleh pendapatan sebesar 1.824.000 selama 1 bulan. Nah, ini perinciannya ada di dalam tabel. Jadi harga pokok produksinya itu 14.435 dan marginnya itu 30%, yaitu 4.330. Jadi untuk harga jualnya itu kita produk pidada ini menjualnya sebesar Rp19.000 untuk 1 botol per kemasan 250 ml. Baik, materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Kang Ato. Nah, setelah pembahasan contoh kasus tadi, hal yang harus diperhatikan dalam analisis kelayakan finansial sirup pidada ini terdapat beberapa poin, yaitu net present value atau NPV, lalu internal rate of return, benefit cost ratio, payback period, serta break even point. Nah, net present value ini digunakan untuk melihat manfaat investasi dengan ukuran nilai kini dari keuntungan bersih atau suatu proyek atau usaha, seperti itu. Selanjutnya internal rate of return. Ini merupakan tingkat diskonto di mana nilai net present value sama dengan 0. Lalu benefit cost ratio, secara teoritis benefit cost ratio ini merupakan sebuah perbandingan antara semua nilai benefit terhadap semua nilai pengorbanan atau biaya. Nah, kemudian ada payback period, di mana payback period ini diperlukan untuk mengembalikan semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan di dalam investasi suatu usaha. Metode payback period ini merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengembalian investasi suatu usaha. Selanjutnya yang terakhir adalah break even point, di mana break even point ini adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui
pada volume penjualan dan volume produksi berapakah usaha yang bersangkutan tidak menderita keuntungan dan tidak pula memperoleh laba. Seperti itu. Selanjutnya perhitungan akan dilanjutkan oleh Ayu Cindy Widyastuti. Nah, ini untuk perhitungannya nih. Tadi kan teorinya udah dijelasin nih sama Kang Ato. Nah, ini untuk perhitungan analisis biayanya. Diambil dari data yang tadi nih, data penjualan produk olahan sirup pidada. Nah, yang pertama itu ada biaya investasi yang direalisasikan untuk pembuatan sirup yang tadi, yaitu sebesar 1.417.000. Kemudian ada biaya operasional, itu diasumsikan selama 1 tahun. Nah, biaya operasional itu kan ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, totalnya itu ada 1.385.787. Nah, ini dikali 12 karena dalam 1 tahun. Maka dalam 1 tahun ini total biayanya itu ada 16.629.444. Kemudian ada modal usaha. Modal usaha itu biaya investasi ditambah total biaya. Nah, biaya modal usaha dalam 1 tahun itu ada sebesar 18.046.444. Kemudian ada penerimaan hasil usaha. Untuk tadi kan untuk memproduksi sirup pidada itu menggunakan 600 gram buah pidada. Nah, menggunakan 500 gram buah pidada. Nah, 500 gram buah pidada ini dapat menghasilkan 4 botol kemasan 250 ml dalam 1 hari. Nah, maka dalam 1 tahun dikali 288 sama dengan 1152 botol dalam 1 tahun. Maka pendapatan dalam 1 tahun atau pendapatan kotor dalam 1 tahun adalah 19.000 dikali 1152 botol sama dengan 21.888. Kemudian ini ada analisis laba rugi. Kita tuh bikin sirup pidada ini rugi atau untung sih? Nah, ini analisisnya, yaitu ada hasil usaha dikurangi biaya total. Hasil usaha yang tadi pendapatan sebesar 21.888.000 dikurangi biaya total yang tadi 18.046.444. Nah, keuntungan dalam 1 tahun itu kita mendapatkan 3.841.556. Kemudian ada return cost ratio. Nah, rumusnya itu revenue atau pendapatan dibagi biaya total atau cost. Yang tadi tuh cost atau biaya total. Nah, 21.888 dibagi biaya total yaitu 18.046.444 sama dengan hasilnya itu 1,2. Nah, berdasarkan hasil analisis yang tadi bahwa produk olahan sirup pidada layak dijalankan dan menguntungkan karena nilai return cost ratio-nya itu 1,2. Artinya bahwa setiap 1.000 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar 1.200. Lanjut, kemudian ada tingkat efisiensi penggunaan modal atau ROI. Rumusnya itu total penjualan dikurangi investasi, kemudian dibagi investasi dikali 100%. Total penjualannya kan yang tadi tuh kita pendapatan keuntungannya itu sebesar 21.888.000 dikurangi investasi. Investasi itu yang tadi biaya investasi ditambah biaya pengeluaran untuk pembuatan sirup pidada ini. Jadi dikurangi 18.046.444 dibagi investasi lagi yaitu 18.046.444 dikali 100%. Nah, hasilnya 21%. Kemudian ada rasio keuntungan terhadap penerimaan. Nah, tadi kan keuntungan 3 juta, 3.841.556 dibagi total penjualan yaitu 21.888.000 dikali 100%. Hasilnya 17%. Oke, balik lagi sama saya Tusugi Harto.
Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai beberapa poin mengenai analisis yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Teh Cindy Widyastuti. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang benefit cost ratio. Nah, benefit cost ratio ini merupakan perbandingan antara semua nilai benefit terhadap semua nilai pengorbanan atau biaya. Nah, untuk mendapatkan nilai benefit cost ratio yaitu dengan melakukan perhitungan memasukkan nilai usaha, hasil usaha dibagi dengan biaya total. Nah, menghasilkan 1,2. Nah, karena 1,2 ini lebih besar dari 1, maka ini berarti bahwa setiap 1000 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp1.200. Oke, selanjutnya mengenai tingkat efisiensi penggunaan modal. Nah, untuk mendapatkan nilai tingkat efisiensi penggunaan modal ini yaitu dengan memasukkan nilai total penjualan dikurangi investasi lalu dibagi investasi, dan untuk menemukan nilai presentasinya maka dikali 100%. Nah, ini menghasilkan 21% untuk nilai tingkat efisiensi penggunaan modal. Oke, selanjutnya ada net present value. Oke, net present value ini digunakan untuk menilai manfaat investasi dengan ukuran nilai kini. Nah, untuk net present value ini menghasilkan nilai sebesar 285.830 seperti itu. Selanjutnya yaitu terakhir adalah break even point atau BEP. Nah, dalam BEP ini ada dua perhitungan ya, yaitu untuk per unit dan juga rupiah. Untuk per unit ini yaitu dengan memasukkan nilai investasi dibagi dengan nilai harga per unitnya. Nah, ini menghasilkan 950 botol. Kemudian untuk BEP rupiah yaitu memasukkan nilai investasi dibagi dengan total produksi dalam setahun, yaitu menghasilkan 15.665. Nah, jadi kesimpulannya yaitu usaha olahan produk sirup pidada tidak mengalami kerugian dan tidak memberikan keuntungan jika produksi sirup sebanyak 950 botol atau harga sirup pidada per botol sebesar 15.665 seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.